Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di Gen ID. Seperti biasa kita bahas indeks kita hari ini maupun menu buy close yang saya berikan kemarin maupun menu buy close yang saya berikan hari ini akan saya berikan trade plan-nya beserta saham-saham yang di request ya teman-teman grup saya di pemahaman saham yang biasa tanya-tanya join grup di mana, join grup di mana, join grup ada di link deskripsi ya. Itu grup umum saya di Gen UID, di pemahaman saham. Linknya ada di deskripsi ya. Tinggal Anda klik ya. Kalau Anda nggak punya Telegram, Anda download dulu Telegram baru bisa masuk ke grup saya itu grup Telegram ya di pemahaman saham. Mau join silahkan link ada di deskripsi kok. Tinggal Anda klik saja atau Anda bisa cari saja ketik saja pemahaman saham tanpa spasi. Tapi ingat ya, pemahaman saham tidak pernah titip-titip investasi dana. Jika Anda trading, uangnya di tangan Anda, bukan di saya. Ya, jangan mau titip-titip dana, apalagi yang mengatasnamakan GNUID atau pemahaman saham itu jelas-jelas penipuan. Yang saya ada cuma grup rekomendasi dan online kelas ya, itu saja. Kalau titip-titip dana saya tidak ada. Oke, kita bahas indeks kita. Saya sudah bilang indeks kita akan mantul naik ya. Karena teknikalnya mengatakan dia akan naik ya. Dia akan naik karena dia mantul kemarin di berapa? 7080-nya dia mantul. Hari ini kan naik dia sampai 7100-an. Itu kan target saya. Indeks kita akan mantul ke sana. Apakah masih bisa naik? Masih bisa. Dia masih bisa retest 7150 maksimal 7180 dulu. Kalau nggak bisa break dia akan turun lagi, koreksi lagi ke 7100 sampai 7080-nya. Ya begitu saja. Tapi arahnya masih di atas. Indeks kita masih oke ya. Lihat analisanya, kok analisanya masih oke ya udah santai saja ya untuk indeks kita. Ya jadi indeks kita masih oke, tinggal dikawal-kawal saja masih dalam posisi uptrend. Oke, kita bahas dulu. Kemarin menu buy close HATM sudah saya infokan sudah jualan kita itu saya berikan hanya di grup Rekom ya. Kita sudah cuan 7% malah melebihi target saya ya. Malah melebihi target saya dia naiknya lumayan kenceng. Dan hari ini saya memberikan menu buy close saya juga berikan di grup umum ya. Ini jelas ya. Bentar ya. Nih. AHAP saya suruh buy. Nih, jelas saya tanggal 16 Agustus. Saya suruh buy di 100, 104, jamnya jam 2.16 sama ya. Ini juga di grup Rekom sama jam 2.16 saya berikan AHAP 100, 104, tapi untuk area TP memang saya tidak berikan. Kalau grup grup umum saya berikannya hanya area buy. Area TP-nya saya tidak berikan dan ini area TP untuk menu back close saya 106, 108. Dan closing kita sudah cuan di atas 2%. Apalagi itu pun saya hitung di 104, bukan di 103. Harusnya di 103 teman-teman juga dapat karena dia sempat di over ya, sempat di over di 103-nya ya pada saat saya share. 104 itu masih belum jalan. Bahkan saat closing saja masih di 104, tapi setelah sudah selesai closing dia diangkat sampai 106. Dan 106 kalau Anda jualan sudah cuan. Dan itu juga terjual kok. Dia sempat jadi bid di 106 ya Anda sudah cuan 2% itu dari hitungan 104-nya bukan di 103. Tapi kalau Anda ambil di 103 Anda sudah cuan hampir mendekati 3% ya. Kita lihat teknikalnya, kita lihat analisanya ya. Kita bahas dulu analisa untuk eh bentar, AHAP-nya ya. Kita bahas AHAP-nya dulu bentar ya. Tuan cuan uptrend ya, uptrend tapi ini agak-agak dia agak-agak bantingannya agak lumayan keras ya. Jadi teman-teman ya pandai-pandai saja ya. Karena sudah cuan saya serahkan di tangan masing-masing. Ya itu urusan Anda masing-masing. Karena sudah cuan, sudah kena target saya di 106. Ya, Anda beli 104, anggap saya 104 Anda beli ya. Maksimal belinya di 104 itu pasti dapat. Karena 104 di offernya banyak banget. Bahkan 103 juga Anda dapat. Ya closing 106, Anda sudah cuan 2% lebih kok. Ya di atas 2,2% lebih lah sudah Anda dapat. Ya, kalau Anda di 104, tapi kalau Anda beli di 103, itu juga dapat kok. Pasti dapat kok. Ya, Anda sudah cuan 3%, kurang lebih 3%. Kalau Anda nggak jualan ya terserah Anda, itu kan hak di tangan masing-masing. Yang penting dari target saya sudah cuan ya. Intinya dia sekarang bagus, apalagi bertahan di 104, 105 akan lanjut naik ke 108 sampai 112 itu resist terkuat untuk AHAP. Posisinya uptrend selama tidak jebol 104-nya saja. Ya, untuk teman-teman kalau mau trailing, trailing di modal saja ya. Jangan jangan dipaksa untuk hold kelamaan karena kalau dia turun bisa ke di bawah 100, bisa ke 96 sampai 98 ya. Ya, trailing saja di 104-nya maksimal 103 lah ya. Kalau masih bertahan di atas itu ya masih oke, dia akan lanjut naik ke 108 maksimal ke 112 itu resist kuat. Kalau jebol ya dia lanjut naik lagi. Kalau 112-nya jebol dia lanjut naik lagi, tapi kalau nggak jebol dia akan kepantok turun lagi ya. Intinya dari saya menu backcrossnya sudah cuan ya.
sudah cuan 2% sampai 3%. Ya, puji Tuhan. Sudah langsung cuan. Tidak perlu diinap-inap kalau teman-teman sudah jual. Dan ini contoh-contoh saham yang saya berikan. Ini PSKT. Ya, ini contoh saham yang saya berikan kemarin tanggal 12 Agustus ya. PSKT, jelas buy-nya 7880 ya. Ini area TP-nya. Ya, 82 break bagi yang mau masuk monggo. Kau turun, ambil lagi, beli lagi. Nggak apa-apa, gerakannya begitu-begitu saja. Ya, hari ini kita sudah cuan di atas 12% ya. Itu pun hitungannya di area 80 ya, pembelian 80. Kita sudah cuan sekitar 12% untuk PSKT-nya hari ini ya. Jadi ya teman-teman sudah cuan ya udah tinggal tinggal dijual saja. Untuk area buy apa masih berlaku? Tidak ya, karena sudah cuan. Sudah lebih dari cukup. Jadi area buy tidak berlaku lagi. Kecuali Anda memang bisa trailing, ya silakan. Kalau saya kan kemarin belinya di 73. Ya saya masih hold. Ya biarkan saja mau kemana. Itu pun juga nggak banyak kok saya ambil. Dan ini contoh-contoh grup diskusi saya ya. Ya, ini contoh-contoh grup diskusi saya. Ya, ini sempat ini kemarin MLI yang nggak belum jalan, tapi hari ini sudah balik cuan 2% lebih ya sudah cuan. Nah, ini contoh grup diskusi saya ya. Jadi grup Rekom itu ada grup diskusi member dengan saya. Jadi semua member bisa diskusi bareng-bareng saya. Ini tadi saya diskusikan land muncul di 156. Yang mau ambil silakan karena sempat saya share di 156, sempat turun ke 155, 154, tapi akhirnya jebol ke 160 dan kita sudah cuan 3% ya. Beli di sesi satu, jualan di sesi 2, sesi 2-nya kita naik sampai 162. Itu pasti sudah cuan. Target saya cuma 160-an. Sudah lebih dari cukup ya untuk plan. Beli di sesi satu, jualan di sesi 2. Ini namanya scalpingan. Dan satu lagi saya berikan di diskusi ya. HATM juga ya, HATM juga saya infokan, saya tektokan di sana. Ya bagi yang berani saja naik turunnya cepat, saya infokan area belinya di sini. 476482 di sesi satu, hampir selalu mantul di sana. Potensi ke 500 ke atas ya. Dan ini kita infokan di sesi satu, belinya di sesi satu mungkin dapat, pasti dapatnya karena di sesi 2 juga sempat turun lagi di area ini. Dan akhirnya dia naik di atas 500. Silakan dicek ya. Teman-teman boleh dicek chartnya seperti apa. Kita sudah cuan 5% lebih ya. Hanya dua saham yang saya diskusikan hari ini dan dua-duanya langsung cuan. Puji Tuhan ya. Intinya tidak semua saham yang saya berikan bisa bisa pasti 100% benar, tapi kebanyakan benar ya. 90% rata-rata benar ya. Tapi saya tidak berani klaim 100% rekomendasi saya pasti cuan, nggak ada. Kalau ada yang berani klaim 100% benar, itu pasti penipuan. Ya, hati-hati. Oke, 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 oke. Kita langsung bahas saja. Bentar. Kita langsung bahas saja saham-saham yang di-request ya teman-teman grup saya di pemahaman saham. Pertama Bumi ya. Ini yang di-request ya. Bumi oke. Bumi oke nih masih uptrend lah, masih dijaga 130 masih oke kok. Resisten 138, 140 masih oke selama 130-nya kuat masih oke. Lanjut ke SDMU. SDMU arahnya masih belum oke ya, masih kepentok-kepentok di 73-nya, 73, 76 itu resist ya. Masih kepentok di sana. Support kuat ada di sekarang ada di bentar saya lihat. Ya 68 sampai 66 ya, itu support kuat untuk SDMU. Posisinya masih kurang oke untuk SDMU masih karena masih belum bisa break di atas 78 masih kurang oke ya. Intinya arahnya masih sideways di persimpangan lah untuk SDMU, masih kurang oke karena dia sideways-nya di bawah jadi masih kurang oke. Lanjut ke BABP. Nah, BABP juga saham yang masih belum jalan ya, yang saya rekom masih di situ-situ saja ya. Ya, karena tapi saya infokan ada plan buy kedua ya. Itu teman-teman bisa ikutin ya. Karena kita kemarin beli di berapa itu 133 ya, belum jualan, tapi saya infokan masih ada bisa pembelian kedua ya. Jadi masih ada potensi naik lagi ya. BBP-nya masih oke karena masih posisinya masih di persimpangannya, belum terlalu jelek karena masih kuat di 127 sampai 125 ya. Kalau masih bertahan di sana masih ada potensi tes lagi ke 132 sampai 137 lah, itu resisten cukup kuat untuk BABP. Kalau dia mau uptrend dia harus jebol dulu 137 aja untuk BABP. Posisinya lagi di persimpangan. Lanjut ke WMUU. Intinya kalau trading itu nggak usah all in ya.
trading itu ya harus ada trading plan ya. Itu nanti di kelas saya juga ajarkan kok gimana bisa konsisten cuan di saham pakai trading plan yang benar. Itu pasti bisa konsisten kok. Yang penting ada disiplin aja. Untuk WMU posisinya lagi sideways di persimpangan juga. 135 tidak boleh jebol sampai 132 ya. Itu support kuat. Kalau masih bertahan masih ada potensi tes lagi 138 140. Posisinya lagi sideways di persimpangan ya untuk WMUU. Sideways-nya lagi sideways di bawah jadi masih kurang oke. Lanjut ke Goto. Goto. Goto oke nih. Sudah hampir confirm uptrend tapi ada resisten 330. Kalau jebol dia akan naik mungkin retest ke 342 sampai 350-an. Kalau jebol 330-nya itu resist. Kalau masih bertahan di atas 320, 316 Goto berpotensi untuk uptrend kembali ya. Masih oke nih. Sudah muncul tanda-tanda dia reversal uptrend ya untuk Goto. Dan juga SMDR. Sideways di persimpangan ya. Persimpangan bawah nih lebih tepatnya ya. Karena masih mantul di area-area eh, 25 2560-nya, 2580-nya masih masih bertahan. Mungkin bisa retest ke 26, kita lihat dulu. 2630 sampai maksimal ke 2700 itu resist cukup kuat untuk SNDR. Kalau dia mau kembali uptrend dia harus jebol 2700 ya. Tapi kalau nggak bisa jebol, kemungkinan dia bisa balik turun lagi, retest lagi 2580 sampai 2500-nya. Ya, jangan sampai jebol 2500. Kalau 2500 jebol, kemungkinan dia bisa confirm downtrend ya. Tapi kalau dia mau uptrend dia harus jebol dulu 2700 kuat di sana. Oke, tapi kalau nggak jebol 2700-nya kurang menarik untuk SNDR ya. Posisinya cenderung akan turun ya. Karena lagi sideways di bawah, lagi sideways di persimpangan tapi persimpangannya sudah di bawah. Bukan di persimpangan atas jadi agak kurang oke. Lanjut ke SQMI. Posisi masih tidak jelek-jelek amat untuk SQMI karena masih bisa mantul di 68 ya. 68 itu jangan sampai jebol lah. 68 kalau jebol confirm downtrend bisa ke 6 enggak bilang downtrend juga enggak terlalu sih. Intinya kalau 68 masih kuat untuk SQMI masih ada potensi naik lagi ke 72 sampai 75. Tapi kalau 68-nya jebol dia confirm akan turun ke 66 sampai 62. Kalau 62 jebol itu dia bisa confirm turun agak dalam bisa ke 58 sampai 56. Ya intinya kuncian sekarang SQMI di 68. Kalau 68-nya kuat ada potensi ke 72 sampai 75 ya untuk SQMI. Lanjut ke posisinya lagi di persimpangan tapi masih persimpangan atas jadi masih ada potensi untuk naik. Dan juga BBYB. BBYB hati-hati ya, sudah agak arah-arahnya sudah agak turun ya karena jebol 1400. Ya karena jebol 1400 kemungkinan dia akan retest lagi ke 1300 sampai 1280 ya. 1280 tidak boleh sampai jebol. Kalau jebol dia akan turun ke 12 tar dulu 1230-an. Kalau jebol lagi 1230-an bisa patah tren atau turun sampai ke 1100 ya. Intinya kuncian sekarang ada di 1300 sampai 1280. Kalau masih bertahan mungkin dia retest lagi ke 1400. Kalau dia mau balik uptrend kembali dia harus naik di atas 1400 baru cukup menarik untuk BBYB kembali ya. Sekarang dia terkoreksi lumayan dalam ya. Dan ini guyuran, bukan koreksi wajar. Ini termasuk guyuran untuk BBYB ya. Kemungkinan saya lihat akan tes ke 1280 sampai 1300-nya dulu. Ya kalau mantul yang paling dia akan tes ke 1400 maksimal 1450 lah ya. Lanjut ke Esta. Esta saham gorengan ya. Saran saya sih, aduh ini kurang oke sih. Udah di bawah gorengan. Ya hati-hati. 210, 200 adalah support. Resisten ada di, kita saya lihat dulu. 224 sampai 232 lah itu resisten terdekat untuk Esta. Posisinya lagi sideways di bawah, kurang oke. Dan ini saham gorengan panas, hati-hati. Lanjut ke Antam. Kalau pemula lebih baik hindari saham-saham gorengan. Nanti Anda pensiun. Ya, trading saja saham-saham yang bagus dulu supaya Anda nggak kagetan ya. Antam masih di atas ya masih oke lah. Kamu saya masih ada
support cukup kuat di 2050 sampai 2000. 2000 jangan sampai jebol. Kalau 2000 jebol dia bisa patah tren, bisa turun sampai ke 1900 ya. Kalau 2000 jebol. Tapi kalau masih bertahan di 195, bentar, bentar, bentar. Kalau masih bertahan di 2000 ke atas ya masih oke lah. Masih ada potensi kita tes lagi ke 2100 sampai 2200 lah. 2180 lah terdekatnya. Itu resist terdekat untuk Antam. Masih oke selama tidak jebol 2000 sampai 2050-nya masih sangat oke untuk Antam. Lanjut ke PTBA. Koreksinya juga semakin mengecil ya. Koreksi penjualan dari Antam yang jual semakin mengecil. Jadi ya bisa dikatakan koreksi yang wajar untuk Antam. Lanjut ke PTBA. PTBA masih di persimpangan juga. Empat empat entam 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 entam. 4050 4000 itu support cukup kuat untuk PTBA. 4000 tidak boleh jebol. Kalau jebol dia bisa patah tren turun sampai ke 3900-an. Tapi kalau masih kuat di atas 4000 masih ada potensi untuk tes ke 4120 sampai 4180-an. Posisinya masih di persimpangan ya untuk Antam PTBA. Lanjut ke PPRO. Saham saham serokan kita ya. Ini saya sempat infokan suruh buy PPRO ya, bulan apa itu, bulan bulan April ya. Lama sih, ngeholdnya 4 bulan ya, tapi kan cuan. Saya suruh ambil di 50 ya. Saya suruh ambil di 50 karena saya lihat kemungkinan masih bisa naik ya. Hari ini kan cuan ya. Kalau target saya masih intinya 56 55 kuat, potensi ke 60 sampai 62 lah. Intinya 55 sampai 56-nya kuat ya. Dia ada potensi ke 60 sampai 62 dulu. Itu resist terdekatnya untuk PPRO. Dia posisinya baru bangun tidur. Jadi dibilang uptrend ya, dia baru naik. Ya, dibilang uptrend kalau untuk jangka pendek ya udah mulai uptrend. Tapi kan Anda harus tahu resiko juga. Ini saham kalau turun bisa balik tidur. Ya, itu aja. Lanjut ke MDLN. MDLN masih oke, masih uptrend ya, masih uptrend karena masih ditahan di 110-nya. 110, 112 kuat, ada potensi ke retest lagi 116, maksimal 120 itu resist cukup kuat untuk MDLN. Posisinya masih di atas untuk MDLN. Lanjut ke ADMR. Masih belum jelek ya karena masih bertahan di atas 1750 sampai 1700 tidak boleh jebol. Kalau masih bertahan di 1750 masih oke. Akan potensi ke 1800 sampai 1280 itu resiko cukup kuat untuk ADMR. Posisinya masih di persimpangan atasnya masih oke untuk ADMR. Lanjut terakhir Dewi. Untuk Dewi kita coba lihat. Oke, masih oke, tapi ini agak-agak gorengan panas juga. Jadi batasi resiko di 168 170. Kalau masih bertahan ada potensi ke 182 maksimal ke 200 ya. Maksimal ke 200 kalau masih bertahan di 168 170. Ya, asal resistance ke 182 sampai maksimal di 200. Posisinya masih cenderung oke, masih cenderung menuju ke atas ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini dan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 ya. Ya, semoga kita juga merdeka dalam segi portofolionya semakin berkembang dan jangan lupa untuk terus bersyukur kepada Tuhan dan kegiatan kita semua dilancarkan. Apapun itu, mau trading, usaha, pekerjaan, apapun yang kita lakukan dilancarkan oleh Tuhan. Dan jangan lupa untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Oke, terima kasih. Salam cuan.